Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti biasa kita kembali kepada edisi Renungan Harian yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini untuk menghantarkan kita kepada kegiatan yang boleh kita lakukan satu hari ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita bersekutu dengan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini yang tetap menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat, di dalam kekuatan yang baru dan sukacita yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sejenak sebelum kami melangkah untuk melanjutkan aktivitas kami yang akan kami lakukan pada satu hari ini, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk bersekutu dengan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Engkau buka hati pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu dapat menjadi bekal kami di dalam menjalani aktivitas kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis 9 Maret 2023, diambil dari Roma pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Aidang dapotan hati goran jol mananggo sada di hadapan ni debata, anggo sian na mangulahon patiki, ay di horhon patikido panadaon di dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, berangkat dari firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yaitu tentang hanya karena anugerah Tuhanlah kita diselamatkan dari dosa, dari kehidupan kita yang lama. Tentu ada satu fenomena di dunia ini yang mungkin dapat menghantar kita untuk lebih menangkap inti firman Tuhan yang datang kepada kita. Satu fenomena yang dapat kita saksikan atau kita lihatkan secara realita di dalam kehidupan ini, yaitu tentang daur ulang barang bekas menjadi baru. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, daur ulang merupakan suatu pemprosesan kembali bahan yang pernah dipakai, misalnya kertas atau barang-barang lainnya, serat atau bahkan air sekalipun, untuk mendapatkan produk yang baru. Barang-barang yang tadinya itu sudah menjadi sampah, sudah menjadi rongsokan, bahkan sudah menjadi limbah, bisa didaur ulang kembali menjadi barang yang berkualitas dan mungkin bernilai tinggi. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara-saudari kita jarang mendengar istilah daur ulang air. Akan tetapi melihat kemajuan zaman, perkembangan teknologi yang sampai saat ini kita rasakan, tentu daur ulang air telah mampu dilakukan di dalam kehidupan ini. Artinya memproduksi ulang air yang sebelumnya tidak layak digunakan menjadi layak dimanfaatkan. Bahkan air yang telah didaur ulang mungkin saja bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, bahkan bisa untuk konsumsi kita pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana sampah dan air, bahkan barang rongsokan dapat didaur ulang dari limbah industri dan rumah tangga,
sehingga menjadi barang yang bermanfaat dan yang layak untuk kita pakai. Demikian juga dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita dahulunya yang tidak layak akibat dosa nenek moyang kita. Kita dahulunya yang di posisi sudah putus hubungan antara Allah dengan manusia, tetapi hanya karena kasih dan anugerah Allah sendiri, kehidupan kita yang tidak layak itu di hadapannya didaur ulang kembali olehnya melalui kedatangan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita didaur ulang kembali melalui Kristus yang datang sebagai pendamai antara hubungan Dia dengan sesama manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini kita juga diingatkan setidaknya ada 3 kebenaran yang diungkapkan kepada kita pada hari ini di dalam kehidupan kita. Kebenaran yang pertama ialah semua manusia, semua kita ialah berdosa di hadapan Allah dan sudah selayaknya dihukum olehnya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang benar di hadapan Allah. Bahkan kita berada di dalam kandungan sekalipun, kita sudah disebut sebagai manusia yang berdosa. Nah, kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini kita juga diingatkan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Usaha kita, usaha manusia mencari jalan keselamatan berakhir dengan kesia-siaan. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan aturan-aturan agama atau karena melakukan amal kebaikan di kehidupan pribadi lepas pribadi. Akan tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan bahwa kita manusia membutuhkan juru selamat yang dapat melepaskan kita dari kuasa dosa. Nah, kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali hanya Kristuslah yang sanggup melepaskan kita dari kuasa dosa. Ketika kita percaya kepada Kristus, Allah memperhitungkan kita sebagai orang-orang yang benar. Karena ada perkataan Alkitab yang mengatakan bahwa manusia dibenarkan hanya karena imannya, bukan karena melakukan hukum Taurat atau bukan juga melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat bermegah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah mendaur ulang kehidupan kita yang dahulunya kita hidup di dalam dosa, sehingga pada saat ini kita hidup di dalam kasih-Nya. Secara rohani kita adalah sampah dan limbah yang mungkin menjijikkan, yang penuh dosa dan terbelenggu oleh kuasa dosa itu sendiri. Tidak ada apapun yang dapat kita gunakan sebagai upaya pembenaran agar kita berkenan di hadapan Allah. Tidak usaha kita, akan tetapi melalui kedatangan Kristus, karena iman di dalam Yesus, Yesuslah yang mendamaikan kita dengan Bapa dan yang menarik kita keluar dari dosa itu. Hanya karena kasih karunia-Nya, Dia mendaur ulang kembali kehidupan kita dari seorang pendosa menjadi seorang yang dibenarkan oleh Allah. Nah, merespon hal ini melalui firman Tuhan pada hari ini yang boleh kita dengarkan bersama, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan kita boleh bermegah atas diri kita sendiri dan pelayanan-pelayanan yang mungkin kita lakukan di hadapan Allah. Semua yang kita dapatkan,
bukanlah merupakan usaha kita sendiri, melainkan hanya kasih dan anugerah yang diberikannya kepada kita. Sehingga contoh dari kesombongan ini, kalau kita lihat lebih jauh, orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu, mereka mengikuti semua ajaran Taurat, namun mereka tidak memiliki iman. Mereka menjalankan semua hukum Taurat tersebut hanya untuk kebanggaan dan hanya untuk status sosial. Tentu Bapak Ibu, keselamatan tidak ada di dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, kita diajarkan kembali bagaimana respon iman, pertumbuhan iman kita pada hari ini, yaitu kita diajak, mari memiliki iman yang kokoh dan murni. Mari selalu percaya kepada karya penebusan yang Allah sendiri telah usahakan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita bersama hidup di dalam Dia yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu memberikan pertolongan di dalam tiap-tiap kehidupan kita. Dan mari mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita, sehingga apapun boleh terjadi, pergumulan boleh datang silih berganti, sukacita boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Akan tetapi hanya karena Dialah yang memampukan kita untuk menjalani itu semua. Maka mari bersama-sama bertumbuh di dalam proses iman. Mari bersama-sama kita memiliki satu tujuan, yaitu kepada salib yang menyelamatkan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami ucapkan kepadamu ya Tuhan kami, yang memberkati setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang datang dari Roma pasal 3 ayat 20. Engkau ingatkan kami, Engkau ajarkan kami melalui firman-Mu. Tidak ada kekuatan atau tidak dengan tenaga kami ya Tuhan, atau juga tidak karena kami mengikuti atau melakukan perbuatan kami yang baik kami diselamatkan. Akan tetapi itu semua adalah respon iman kami, karena Tuhanlah yang menganugerahkan keselamatan itu kepada kami, sehingga kami boleh didaur ulang dari kehidupan yang lama, hidup penuh dengan dosa, dan Engkau perbaharui kami, damaikan kami melalui kedatangan Kristus di tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, kebijaksanaan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu yang boleh kami dengar dapat menjadi bekal pedoman di dalam proses pertumbuhan iman kami, sehingga kami kokoh di dalam kepercayaan kami kepada Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap aktivitas yang boleh kami lakukan untuk satu hari ini. Kiranya Engkau berikan kami kekuatan kebijaksanaan, agar kami boleh berproses di dalam kehidupan kami untuk melakukan segala kegiatan kami pada satu hari ini. Kami mengingat keluarga kami, Bapak Ibu saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini belum dapat beraktivitas sebagaimana mestinya Tuhan karena keadaan sakit. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan yang daripada-Mu, dan Engkau urapi mereka ya Tuhan, agar melalui obat ataupun makanan dan minuman yang mungkin mereka konsumsi dapat menjadi jalan untuk kesembuhan mereka, agar mereka dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan segala aktivitas kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu, kini, esok, dan sampai sepanjang masa. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.